Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Faradila, NPM 2017051002 dari kelas D akan menjelaskan tentang finite state machine. Dari tugas 2, mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Sebelumnya, kita harus mengenal apa itu finite state automata. Finite state automata atau yang biasa disingkat FSA adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Prasyarat dari FS finite state automata adalah yang pertama ini ada simbol. Simbol adalah instrumen konstruksi manusia yang digunakan untuk menyimpan makna tertentu, menyederhanakan, dan mempercepat proses komunikasi dalam suatu masyarakat. Nah, biasanya simbol itu hanya terdiri dari satu karakter, misalkan A saja, terus ada B, ada C, ada D, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada alfabet. Alfabet merupakan sekumpulan dari simbol. Alfabet ini merupakan sistem tulisan yang berdasarkan lambang fonem vokal dan konsonan. Misalnya di sini ada A, B, D, E, F, 1, 2, 3, dan lainnya. Yang ketiga ada string. String adalah serangkaian simbol. Kalau dalam bahasa pemrograman, string adalah dalam pemrograman komputer maksudnya, string merupakan deret dari simbol. Contohnya di sini ada A, B, 0, 1, AA, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada language. Language adalah set dari string. Misalkan di sini kita punya A dan B. Terus kita punya LA. LA adalah set string yang panjangnya itu 2. Jadi, kalau kita sudah punya AB, maka set string-nya itu kemungkinan yang muncul adalah AA, AB, BB, dan juga BA. Terus kalau misalkan kita mau buat set string dengan panjang 3 yang kita kasih nama LB, maka kemungkinan munculnya adalah AAA, AAB, ABA, ABB, BAA, dan sebagainya. Finite automata itu ada dua hal. Yang pertama ada yang dengan output. Kalau dengan output itu ada Moore mesin dan juga Mealy mesin. Tapi kalau yang tanpa output itu ada DFA, Deterministic Finite Automata, kemudian ada NFA, Non-Deterministic Automata, dan yang terakhir ada ENFA, atau Epsilon Non-Deterministic Automata. Karakteristik dari DFA yang pertama adalah merupakan model komputasi yang paling simpel di antara model-model yang lain. Kemudian yang kedua, karena dia simpel, maka dia memiliki memori yang sangat terbatas. Oke, di sini ada simbol-simbol dari DFA. Yang pertama ini ada Q atau set of all state-nya. Q ini kalau dari gambar ini ya, yang termasuk Q itu adalah Q0, Q1, Q2, dan Q3. Kemudian ada sigma, ini adalah inputan dari DFA-nya. Contohnya di sini adalah 0 dan juga 1. Kemudian Q0 adalah start state-nya. Ini, dia adalah start state. Kemudian F itu adalah set of final state. Jadi terkadang di DFA itu kalau dia start state, maka dia juga menjadi final state. Kalau dia jadi 2 itu biasanya bunderannya itu ada 2 bulatannya. Finish statement. Kemudian yang terakhir ini ada delta. Delta ini merupakan transisi function dari Q dan juga inputannya, sigma.
Oke, di sini ada contoh dari transitionnya tadi. Misal, kita kan punya start-nya dari Q0. Nih ya, kita punya Q0. Nah, Q0 kalau misalkan mau kita arahkan ke 0, maka dia akan mengarah ke Q2, ya kan? Terus kalau misalkan Q0 mau kita isi inputin 1, maka dia akan mengarah ke Q1. Q1 gini ya. Ini bulat sebenarnya. Terus kalau misalkan ada contoh lain, misalkan Q2 nih. Kita ke Q2. Kalau Q2 kita inputkan 0, maka dia akan kembali ke Q0. Terus kalau misalkan Q2 kita inputkan 1, maka dia akan mengarah ke Q3. Nah, ini ada contoh membuat DFA. Misalnya di sini kita punya L1 yang merupakan set string yang dimulai dengan angka 1. Nah, yang pertama kita buat garis dulu untuk awal. Kemudian kita buat Q0 sebagai start statement-nya. Kemudian, karena dimulai dengan 1, maka dia mengarah ke Q1. Kita inputkan 1, dia mengarah ke Q1. Nah, karena dia itu sudah memenuhi syarat, yang dimana syaratnya adalah dimulai dengan angka 1, maka ini bisa dijadikan sebagai final statement. Tapi kalau misalkan kita pengen setelah angka 1 mau diisi angka 0 atau 1, kita bisa kasih looping di sini, yang berisi inputan bisa 0 dan juga bisa 1. Terus kalau misalkan kita punya L0 di sini, di mana set string-nya dimulai dengan angka 0. Kita bisa buat di sini garis panah yang mengarah ke Q2, di mana inputannya adalah 0. Terus kita buat juga looping yang mengarah ke Q2, di mana inputannya bisa 0, bisa 1. Oke, selanjutnya di sini ada kesetaraan dua finite automata. Kondisi dua finite automata dikatakan setara jika yang pertama, setiap pasangan state QI dan QJ untuk input berupa A memiliki transisi yang terdefinisi di QA, QB, di mana delta QI, A adalah QA dan delta QJ, A adalah QB. Kedua automata tidak setara jika salah satu dari pasangan QA, QB adalah intermediate state dan yang satunya adalah final state. Terus ini ada kondisi jika initial state dari salah satu automaton adalah final state, maka automaton yang satunya juga harus memiliki initial dan final state di posisi yang sama. Oke, di sini sudah ada contohnya. Kita pakai dua automaton di sini yang bentuknya beda ya. Tadi di kondisi yang bawah, jika initial state dari salah satu automaton adalah final state, maka automaton yang satunya juga harus memiliki initial dan final state di posisi yang sama. Jadi, misalnya, di automaton yang pertama, karena ini kan ada Q1, Q2, dan Q3. Di automaton yang satunya itu ada 4, 5, 6, dan 7. Nah, di yang satunya ini, yang sebut saja automaton 1, itu kan start state-nya dimulai dari 1, dan final state-nya juga dimulai dari 1. Nah, maka kalau dia dikatakan setara, jika di automaton yang kedua, si 4-nya ini juga merupakan initial state dan juga final state. Jadi ini sama ya, untuk kedua gambar ini syarat yang pertama sama. Kemudian yang kedua automata tidak setara jika salah satu dari pasangan adalah intermediate state dan yang satunya adalah final state. Oke, itu sama kayak yang tadi. Kemudian di sini, misal, kan ini ada Q1 dan Q4. 1 dan juga 4. Kemudian ada 2 dan 5. Ini ada 2, ada 5. Nah, misalkan di Q1 kita inputkan 0.
ini A itu adalah 0 dan B adalah 1 ya. Jika kita menginputkan 0, maka dia mengarah ke Q1 atau nge-looping. Nah, di gambar kedua juga sama. Kalau kita misalkan menginputkan 0, maka dia juga akan looping. Berarti ini adalah sama-sama intermediate ya. Kemudian yang kedua ini, jika Q1 kita inputkan dengan 1, maka dia akan mengarah ke 2. Sama. Terus, jika Q4 kita inputkan 1, maka dia mengarah ke 5. Sama-sama intermediate. Jadi yang di ini, tabel yang satu-satu ini, dia sama-sama final state dan final state. Kemudian yang ini sama-sama intermediate state dan juga intermediate state. Oke? Kemudian kita lanjut ke yang ini, Q3 dan Q7. Jika di Q2 kita menginputkan 0, maka dia akan kembali jika kita menginputkan 0, maka dia akan mengarah ke Q3. Kemudian di gambar yang kedua, jika kita menginputkan 5, jika Q5 kita inputkan 0, maka dia akan mengarah ke Q7. Ini kayaknya salah nih gambarnya. Lanjut dulu. Misalkan di sini ada Q2, kalau kita inputkan 1, maka dia akan kembali ke Q1. Terus yang ini, kalau kita inputkan 1, maka dia akan mengarah ke Q6. Ya, ini ada kesalahan dikit ini, gambar yang kedua. Berarti karena tidak sama atau salah, kedua automaton ini tidak setara. Karena tidak memenuhi dari kondisi yang sudah ditentukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.